Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zikri, NIM 21120120034 dari Prop Stat B. Di sini saya akan membahas tentang distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi yang peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Nah, kemudian distribusi peluang diskrit terdiri dari 7: Bernoulli, binomial, binomial negatif, seragam atau uniform, geometrik, hipergeometrik, dan Poisson. Kemudian distribusi Bernoulli adalah distribusi percobaan dari yang bersumber dari percobaan Bernoulli, yaitu menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses dengan lambang P dan gagal dengan Q 1 kurang P. Untuk coba Bernoulli sendiri, di sini jika P maka X sama 1 atau sukses, dan jika 1 kurang P sama dengan Q atau gagal, X sama dengan 0 berarti X tidak sama 0 atau 1. Di sini ada rumusnya, itu P pangkat X dikali 1 kurang P maka 1 kurang X. Lanjut ke distribusi binomial, yaitu distribusi binomial merupakan distribusi yang muncul ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali dalam pengulangan. Nah, distribusi binomial memiliki beberapa sifat. Diambil dari Bernoulli, yaitu terdiri dari n pengulangan, setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, peluang sukses dinyatakan P, terus tiap pengulangan dengan pengulangannya adalah saling bebas. Di sini binomial ada distribusi kumulatif, yaitu mean, rata-rata, variansi, standar deviasi, koefisien kebiningan, dan koefisien keruncingan. Kemudian jika pada percobaan Bernoulli probabilitas P dan gagal, sukses yaitu P dan gagal Q, maka distribusi probabilitas variabel acak binomial X jumlah sukses di dalam n percobaan diberikan oleh yaitu N itu banyaknya peristiwa, banyaknya pengulangan, dan P adalah peluang sukses, dan X adalah banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Berarti di sini kombinasi NP, P pangkat X, Q, N kurang X, di mana X 0, 1, 2, 3 sampai N. Kemudian lanjut ke contoh soal. Terdapat 7 bola, 3-nya berwarna merah jika dalam kotak diambil bola satu persatu sampai dengan 3 kali. Kemudian di mana setelah pengambilan bola dikembalikan lagi ke dalam kotak untuk yang berikutnya. Itulah peluang terjadinya bola ketika 1 kali, maka pakai binomial berarti fx sama dengan nx, kombinasi nx, p pangkat x 1 kurang p n kurang x, di mana n-nya 3, x-nya 1, kemudian dimasukkan ke rumus binomial tadi. Jika 2 kali dan 3 kali sama, dan jika tidak berwarna merah terambil, maka f-nya 0. Kemudian binomial negatif, yaitu dibentuk oleh suatu eksperimen mengenai kondisi-kondisi berikut. Eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas, kemudian menghasilkan satu dari 2 keluaran yang mungkin. Ini sama kayak Bernoulli tadi. Terus kemudian eksperimen terus berlanjut sampai jumlah total K bebas. Kemudian distribusi binomial negatif, bila percobaan bebas berulang dapat menghasilkan probabilitas P sukses dan Q gagal. Nah, berarti di sini rumusnya itu kebalik. Jika pada binomial X nx, berarti di sini dikurang 1, X kurang 1, kombinasi X kurang 1, K kurang 1, pangkat K, Q, X kurang Q, X kurang K. Kemudian untuk distribusi uniform, ada distribusi yang pembacanya memperoleh semua nilainya yang sama bila pembacanya X atau ya acak X mendapatkan nilai X1 sampai dengan Xn, maka distribusi seragam diskrit diberikan oleh pada rumus berikut, fxn sama dengan 1 per n, yang mana x-nya sama dengan x1, x2 sampai xn. Dan lanjut ke distribusi geometrik. Distribusi yang memiliki ciri bahwa pembacanya menyatakan bahwa percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama. Distribusi merupakan kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1. Nah, di sini jika X-nya 1, 2, 3, maka P kali 1 kurang P pangkat X kurang 1. Terus 0 untuk X lainnya. Kemudian di sini ada contohnya. Jika menempuh ujian sebanyak 3 kali, berarti itu X-nya. Kemudian P-nya 60%, maka 0,6. Berapa persen dia akan lulus ujian yang ketiga? Masukkan ke rumus uniform tadi, kemudian gunakan distribusi geometrik.
Kemudian untuk X-nya kecil dari 3, yaitu kecil sama 3, yaitu berarti menggunakan sigma dengan batasannya 3X sama dengan 1. Dan ini pergeometrik, di pergeometrik sampai di bahasa statistik, keluaran yang telah dihasilkan objeknya selalu dikembalikan sehingga probabilitas setiap percobaan seluruh objek memiliki probabilitas yang sama. Kemudian percobaan pergeometrik memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu sebuah penggunaan acak dengan ukuran n dipilih tanpa pengembalian dari n objek, k dari n dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan n kurang k diklasifikasikan sebagai gagal. Di sini terdapat contoh soalnya. Kita ambil satu peluang sedikit terdapat 10 dus yang baik, berarti X besar dari 10 dengan batas atas 5, diambil 19 dus secara acak dan masukkan ke rumus dari pergeometrik tadi. Lanjut ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati infinity dan p mendekati 0. Ciri distribusi Poisson yaitu variabel yang digunakan adalah variabel discrete, percobaan bersifat random, percobaan bersifat independen biasanya digunakan percobaan binomial di mana n besar dari 50 dan p kecil dari 0,1. Kemudian distribusi probabilitas variabel acak Poisson, X maupun jumlah keluaran terjadi dalam selang waktu yang diketahui, daerah yang ditentukan yang oleh T diberikan oleh rumus sebagai berikut, yaitu P dalam kurung X under T, yang mana lambda itu adalah rata-rata kejadian sukses setelah sekian kali percobaan, dan di situ ada E, yaitu logaritma naturalnya. Distribusi Poisson adalah pendekatan yang baik untuk distribusi binomial untuk n yang besar dan p yang kecil.